Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus keamanan sistem komputer, penyebab dan solusinya. Dan juga eksplorasi mendalam tentang ancaman cyber modern, studi kasus nyata dan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi sistem keamanan komputer organisasi Anda di era digital yang dinamis. Langsung saja, ancaman keamanan cyber, realita dan dampaknya. Serangan cyber seperti ransomware, hacking, dan pencurian data meningkat pesat di Indonesia dan global. Organisasi dari berbagai skala menghadapi risiko yang terus berkembang dengan teknik penyerangan yang semakin canggih dan terorganisir. Contoh kasus nyatanya, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 melumpuhkan ribuan organisasi di 150 negara dalam hitungan jam, menunjukkan kecepatan dan skala dampak yang luar biasa. Dampaknya kerugian dari serangan cyber mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, ditambah dengan kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki dan kehilangan kepercayaan pelanggan jangka panjang. Next, studi kasus 1, serangan ransomware WannaCry. Mekanisme serangan WannaCry ini memanfaatkan kerentanan Windows Eternal Blue yang belum diperbarui. Malware ini menyebar cepat melalui jaringan internet dan internal, menginskripsi file penting dan menuntut pembayaran tebusan dari korban untuk dekripsi data. Dampak nyatanya, rumah sakit di Inggris terpaksa membatalkan operasi, layanan publik terganggu, dan ribuan bisnis kehilangan akses ke data kritis mereka. Insiden ini menunjukkan betapa rentan infrastruktur penting terhadap serangan cyber modern. Solusi implementasinya: 1. Ada patch sistem rutin. Perbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala untuk menutup kerentanan yang diketahui sebelum dieksploitasi oleh penyerang. 2. Pelatihan karyawan. Tingkatkan kesadaran tentang phishing dan social engineering melalui program pelatihan berkelanjutan untuk semua staf organisasi. 3. Backup data berkala. Lakukan backup data secara rutin dan simpan offline untuk memastikan data dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan kepada penyerang. Next, studi kasus 2, kebocoran data Equifax 2017. Penyebab kebocorannya, Equifax, perusahaan rating kredit terbesar, mengalami eksploitasi pada aplikasi web yang tidak diperbarui. Kerentanan Apache Struts ini dibiarkan terbuka berbulan-bulan tanpa diperbaiki, memungkinkan penyerang mengakses database internal. Skala dampak luar biasa. Data pribadi 147 juta pengguna bocor, termasuk nomor KTP, kartu kredit, dan informasi sensitif lainnya. Dampak finansial mencapai miliaran dolar melalui penyelesaian hukum dan kompensasi korban. Pertama, kita harus melakukan enkripsi data. Lindungi semua data sensitif dengan enkripsi end-to-end menggunakan standar industri terkuat seperti AES 256. Lalu pengelolaan akses. Terapkan prinsip least privilege dan role-based access control untuk membatasi akses hanya sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang terakhir, ada audit berkala. Jalankan penetration, testing, dan security audit reguler untuk mengidentifikasi dan menutup kerentanan sebelum dieksploitasi. Selanjutnya, studi kasus 3, ada serangan rantai pasok SolarWinds 2020. Mekanisme serangan canggih. Penyerangan menginfeksi update resmi software SolarWinds Orion, platform manajemen jaringan yang dipercaya oleh ribuan organisasi termasuk lembaga pemerintah dan perusahaan Fortune 500. Update berisi backdoor yang menyebarkan malware ke seluruh infrastruktur klien. Dampak strategisnya, serangan ini menunjukkan risiko besar dari rantai pasok perangkat lunak. Ribuan organisasi di seluruh dunia terinfeksi secara bersamaan melalui satu titik masuk yang terpercaya, menciptakan efek domino keamanan. Solusi pencegahannya: pertama, kontrol ketat rantai pasok, verifikasi integritas semua software sebelum deployment, deteksi berbasis AI, gunakan machine learning untuk analisis perilaku abnormal. Yang terakhir, ada monitoring berkelanjutan, implementasikan network monitoring 24 jam dengan log centralization. Next, ada penyebab serangan cyber. Memahami akar masalah adalah langkah pertama dalam membangun pertahanan yang kuat. Mayoritas serangan berhasil karena kombinasi beberapa faktor keamanan yang diabaikan. Contohnya, 1. Ada patching yang buruk. Sistem dan perangkat lunak tidak diperbarui secara rutin, meninggalkan kerentanan terbuka yang diketahui publik. Yang kedua, ada manajemen identitas lemah. Penggunaan password lemah, kurangnya multifaktor authentication, dan tidak adanya pelatihan keamanan yang memadai untuk karyawan. Yang ketiga, ada exposure layanan kritis. Layanan penting seperti remote desktop protocol atau RDP terbuka ke internet tanpa firewall, VPN atau proteksi tambahan. Monitoring tidak memadai.
kurangnya sistem deteksi intrusi atau EDS, Security Information and Event Management SIEM, dan tim respon insiden yang terlatih. Selanjutnya ada teknologi dan strategi solusi efektif. Perlindungan berlapis dengan kombinasi teknologi terdepan dan praktek terbaik adalah kunci untuk meminimalkan risiko keamanan cyber di organisasi modern. Ada firewall next generation. Solusi seperti FortiGate menyediakan inspeksi mendalam paket, proteksi dari ancaman zero day, dan kontrol aplikasi real time untuk mendeteksi dan memblokir serangan canggih. Yang kedua ada IDS dan SIEM. Sistem deteksi intrusi dan SIEM memberikan visibilitas menyeluruh terhadap ancaman dengan menganalisis log dari berbagai sumber secara real time untuk deteksi dini serangan. Ketiga ada analisis berbasis AI. Teknologi machine learning menganalisis perilaku pengguna dan sistem untuk mendeteksi anomali yang menunjukkan aktivitas mencurigakan atau kompromi keamanan. Terakhir ada pelatihan keamanan cyber. Program edukasi berkelanjutan untuk semua staf tentang phishing, social engineering, dan praktik keamanan dasar, meningkatkan kesadaran sebagai pertahanan utama. Ini ada studi kasus Indonesia. Implementasi FortiGate Firewall di PTX, sebuah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, mengimplementasikan solusi keamanan terpadu untuk melindungi infrastruktur jaringan dan data sensitif dari ancaman internal dan eksternal. Kebijakan dan keamanan yang diterapkan: antivirus terpusat untuk deteksi malware real time, web filtering untuk memblokir situs berbahaya, intrusion prevention system atau IPS untuk migrasi serangan, VPN terenkripsi untuk akses remote yang aman, kontrol bandwidth untuk mencegah penyalahgunaan resource. Hasil dan dampak positifnya peningkatan signifikan dalam keamanan jaringan internal dengan pengurangan 95% insiden keamanan. Perlindungan data sensitif meningkatkan drastis melalui enkripsi dan kontrol akses yang lebih ketat. Organisasi dapat beroperasi dengan kepercayaan diri lebih tinggi terhadap integritas sistem. Pendekatan NDLC Network Development Life Cycle memastikan pengembangan keamanan berkelanjutan dengan regular assessment dan improvement terhadap infrastruktur keamanan. Peran manajemen risiko dan pusat komando keamanan cyber. Respon yang terkoordinasi dan struktur terhadap ancaman cyber memerlukan kerangka kerja manajemen risiko yang solid dan pusat komando yang responsif. Identifikasi risiko, katalog semua aset, aplikasi, dan proses yang rentan terhadap ancaman cyber dengan asesmen berkelanjutan. Penilaian risiko, evaluasi probabilitas dan dampak setiap risiko untuk memprioritaskan sumber daya proteksi ke area yang paling kritis. Pusat komando cyber bentuk tim respon yang cepat siaga 24 jam untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden keamanan dengan efektif dan terkoordinasi. Pengendalian risiko, implementasikan kontrol teknis dan operasional untuk mengurangi paparan risiko kepada level yang dapat diterima. Kolaborasi strategis bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara untuk mendapatkan intelijen ancaman terbaru, panduan regulasi, dan dukungan respon insiden nasional. Next, kesimpulannya, masa depan digital yang aman. Ancaman cyber terus berkembang dengan teknik yang semakin canggih, namun dapat dicegah dengan dimitigasi dengan strategi keamanan yang tepat dan konsisten. Investasi dalam teknologi, proses, dan people adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Update rutin, patch sistem secara konsisten untuk menutup kerentanan sebelum dieksploitasi. Proteksi berlapis, implementasikan pertahanan berlapis dengan firewall, IDS, enkripsi, dan monitoring terpusat. Kesadaran keamanan, tingkatkan pemahaman semua stakeholder tentang pentingnya keamanan cyber dalam operasional organisasi. Mari tingkatkan keamanan bersama demi masa depan digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi semua organisasi di Indonesia dan dunia. Keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi merupakan komitmen seluruh organisasi untuk melindungi aset digital dan kepercayaan stakeholder. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.